mandataris Forkot. Oleh sebab itu, kami atas nama mandataris memanggil kepada seluruh tamu undangan yang telah mendapatkan surat undangan untuk bisa memasuki dan menempati tempat yang telah disediakan. Karena insya Allah sebentar lagi acara silaturahmi akan segera dilaksanakan. Sekali lagi kami beritahukan kepada seluruh tamu undangan yang terhormat yang telah hadir di sekitaran tempat ini untuk bisa menempati tempat yang telah disediakan. Karena insya Allah sebentar lagi acara akan segera dilaksanakan. Terima kasih. Terhormat Bapak Haji Cecep Puhimat atau yang lebih dikenal Bapak HCR. Hatur nuhun Pak Haji tempatnya raoseun. Dan kepada para sahabat-sahabatku, para senior-seniorku yang alhamdulillah pada kesempatan ini kelihatannya lengkap hadir. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami ketika kami bisa bersama-sama dalam forum yang luar biasa ini, forum silaturahmi. Yang saya hormati Bapak Kapolres Tasikmalaya, Bapak AKBP Rismantono SIKMM. Yang saya hormati Bapak Dandim Letkol Infantri Ali Sutrisno. Yang saya hormati anggota Dewan yang terhormat. Yang saya hormati Ketua GMFK BPI. Yang saya hormati Ketua Gibas. Yang saya hormati Ketua Gajah, yang saya hormati Ketua Manggala Garuda Putih, yang saya hormati Ketua BBC, yang saya hormati Ketua GMBI, yang saya hormati Ketua Ekstesi, dan yang saya hormati Kasepuhan Mang Oos Baso, kalau saya nyebutnya Mang Oos, dan yang saya hormati Kang Yan Rosdiana. Alhamdulillah beliau bisa hadir pada kesempatan ini, juga kepada Kes Bangpol Kabupaten Tasikmalaya yang alhamdulillah pada kesempatan ini bisa menghadiri silaturahmi para ketua ormas di Kabupaten Tasikmalaya. Mudah-mudahan dari Bapak Kes Bangpol menjadi mengetahui bahwa ini adalah suatu agenda yang luar biasa, Pak. Agenda silaturahmi memperlihatkan bahwa kami di sini kuat dan solid, Pak. Izinkan kami menyampaikan susunan acara pada kesempatan hari ini, yaitu pembukaan. Indonesia
Yang kami hormati Pak Haji sebagai pemilik tempat ini, kemudian Pak Asdur, Pak dan Ramil, teman-teman dari Prokop, nggak bisa saya sebutkan satu persatu, semuanya teman-teman Prokop, mbak-mbak yang akan menyanyi. Saya mengenal pakai ini karena tadi dikasih tahu Rapopos jangan pakai surat yang bidang. Oke, siap. Ya, udah. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan sehingga bisa bersama-sama di sini di acara buka bersama. Kami ucapkan terima kasih atas undangannya, luar biasa. Saya yakin nanti awalnya sangat baik. Nanti yang saya pernah sampaikan kemarin di Polres, kalau kita kompak, saya yakin investor akan berani, akan mulai berdatangan. Nanti ya, mulai akan saya panggil teman-teman saya yang dulu sempat mundur. Melihat seperti pada dari Garuda yang saya hormati Pak Kapolres Tasikmalaya, yang saya hormati kesepuhan sekaligus pengusaha owner tempat di mana kami melaksanakan kegiatan hari ini Pak HCR, yang saya hormati pada Ramil mewakili Pak Dandim, rekan-rekan yang tergabung di dalam forum organisasi Kabupaten Tasikmalaya, hadirin hadirat yang berbahagia, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Permohonan maaf PLT Kepala Badan Kesbangpol belum bisa hadir secara pribadi, menugaskan kepada saya selaku sekretaris badan. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa nikmat di dalam penyelenggaraan kegiatan. Tadi Pak Kapolres sudah menyampaikan beberapa arahan terkait dengan silaturahmi yang digagas oleh forum organisasi Kabupaten Tasikmalaya, juga Pak Dandim yang selama ini diwakili oleh Pak Darami. Saya mewakili Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya tentunya tidak akan bosan mengingatkan bahwa berdasarkan Permendagri 90/2019, tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan umum yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada bupati dan dioperasionalisasikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Ada 5 bidang urusan yang kita lakukan. Yang pertama adalah berkaitan dengan bagaimana kita menciptakan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik. Yang kedua, bagaimana kita melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap partai politik, termasuk di dalamnya adalah pendidikan politik. Yang ketiga adalah bagaimana kita melakukan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan. Yang keempat adalah bagaimana kita melakukan penguatan terhadap ideologi kebangsaan dalam hal ini Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 serta wawasan kebangsaan. Dan yang kelima adalah bagaimana kita mendorong bersinergi dengan unsur pimpinan daerah beserta dengan seluruh elemen melakukan penguatan terhadap sosial, ekonomi, dan ketahanan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Forum organisasi Kabupaten Tasikmalaya lahir dan tentunya diinisiasi oleh Pak Kapolres dengan Pak Dandim pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ini awal yang baik untuk melahirkan kondusivitas Kabupaten Tasikmalaya. Bukan berarti Kabupaten Tasikmalaya dengan adanya organisasi kemasyarakatan tidak kondusif. Saya secara sederhana selalu beranggapan bahwa riak, dinamika dalam upaya menyampaikan aspirasi itu bagian dari dinamika negara demokrasi. Akan tetapi tentunya penyelenggaraan dan pelaksanaannya harus selalu merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lahirnya forum organisasi Kabupaten Tasikmalaya, forum organisasi
Bersatu Kabupaten Tasikmalaya ini merupakan cikal bakal tadi yang disampaikan oleh Pak Kapolres. Karena apa? Apabila salah satu kabupaten kota yang diindikasikan terlalu agresif dalam hal menyampaikan kepentingan yang berbasis kepada penyampaian aspirasi dengan mekanisme demonstrasi dan sebagainya, biasanya investor itu agak was-was. Oleh karena itu, dengan lahirnya Forum Organisasi Bersatu Kabupaten Tasikmalaya dengan kesepakatan, komitmen dan bersinergi mewujudkan kondusivitas, ini akan melahirkan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang semakin meningkat. Saya yakin bahwa yang hadir di sini ini masih banyak, karena berdasarkan data yang kami miliki hampir sekitar 400 organisasi kemasyarakatan. Yang hadir di sini paling sekitar berapa persen. Akan tetapi kehadiran bapak-bapak ini mudah-mudahan bisa merepresentasikan organisasi kemasyarakatan seluruhnya di Kabupaten Tasikmalaya. Oleh karena itu, kepada jajaran pengurus, kemudian kepada keluarga besar Forum Organisasi Kabupaten Tasikmalaya, yuk kita sama-sama merangkul teman-teman kita. Jangan sekali-kali terbentuknya Forum Organisasi Kabupaten Tasikmalaya ini melahirkan ketidakseimbangan atau melahirkan hal-hal yang bersifat tidak adil terhadap teman-teman kita yang pada saat ini belum ada. Ini tugas berat yang harus dilaksanakan oleh teman-teman semua yang hadir. Lebih jauh lagi yang semakin berat Pak Kapolres adalah dengan lahirnya Forum Organisasi Bersatu, saya harus mikirin. Karena apa? Saya rasakan bahwa kemampuan APBD terkait dengan fasilitasi terhadap organisasi ini sungguh sangat-sangat minim. Oleh karena itu tadi saya bisik-bisik ke Pak Kapolres, Pak Kapolres, bantuin ngomong ke Pak Bupati bahwa dengan lahirnya Forum Komunikasi Bersatu Kabupaten Tasikmalaya, ya mudah-mudahan yang bisa sedikitnya, kalau cukup sih tidak. Yang juga sekaligus Bapak Ormas Kabupaten Tasikmalaya, karena Allah tidak salah mengkudrotkan beliau untuk tugas beribadah di Kabupaten Tasikmalaya, dan alhamdulillah salah satu berkahnya baru kali ini setelah adanya Kabupaten Tasikmalaya baru ada seorang Pak Kapolres yang bisa mempersatukan Ormas dan OKP. Insya Allah ini menjadi sebuah pahala buat beliau, dan insya Allah kita doakan beliau nanti yang akan memimpin ke depan di Kepolisian Republik Indonesia ini. Jadi kita doakan insya Allah beliau menjadi Kapolri. Yang terhormat Bapak Asgun, izin dilanjut, yang mewakili pemerintah daerah, juga yang mewakili Pak Dandim, Pak Ule, saya mengenalnya Pak Ule gitu ya, juga Pak Haji sebagai tuan rumah. Alhamdulillah Pak Haji kata pipisan susukuhna ya teh, mudah-mudahan kata ya Allah. Satu hal yang menjadi sebuah keberkahan pada bulan Ramadan ini, di mana kami Pak Kapolres, Ormas OKP LSM di Kabupaten Tasikmalaya itu sangat menyadari sebuah kaidah, yaitu al-ittihadu asasun najah, bahwa persatuan itu adalah kunci keberhasilan. Dan ini berkat diinisiasi oleh Pak Kapolres, alhamdulillah bahwa Ormas OKP sekarang di Kabupaten Tasikmalaya mempunyai sebuah marwah untuk bersatu dan berdaulat, bersinergi, membangun kondusivitas, dan insya Allah Pak Kapolres, OKP Ormas Kabupaten Tasikmalaya siap menjadi pelopor sadar Kaptipmas. Satu hal, kenapa kami sekarang membentuk Forkom, padahal semua ormas di sini sudah besar. Karena kebesarannya itu dan menyadari bahwa salah satu tugas fungsi ormas yang diatur oleh Pak Asgun sebagai pembina ormas
walaupun kayak terus jadi kaban karasa pembinaan anak. Ayeuna mah wayah nantilah. Ulah waka di demo. Kami menyadari perintah undang-undang salah satu fungsi tugas ormas itu adalah menjaga persatuan dan kesatuan, yaitu yang bersatu berdaulat. Kami di sini ingin membangun sebuah persatuan dan membuktikan ini sebuah pesan moral dari kami untuk menjawab selama ini tudingan-tudingan diri terhadap ormas. Bahwa selama ini ada kesan bahwa ormas itu adalah potensi konflik di negara ini. Kami jawab sekarang, ormas bukan potensi konflik, tapi ormas siap menciptakan kondisivitas di negara ini, terus di Kabupaten Tasikmalaya. Ormas ini kadang dikorbankan oleh kepentingan-kepentingan lain, termasuk kepentingan politik dalam konfliknya. Kami jawab sekarang, ormas OKP di Tasikmalaya tidak akan bisa dijadikan alat konflik. Siapapun juga yang akan membuat konflik di Kabupaten Tasikmalaya berhadapan dengan ormas di belakangnya Pak Kapolres. Jujur miris ya teman-teman. Kadang-kadang kita miris, dicapnya lain-lain. Dan kita sadar dan mengurangi beban kerja Pak Askun sebagai Kesbang. Seharusnya yang lebih awal ini adalah pembinaan jalan oleh Kesbang. Tapi kami tahu diri dan Pak Kapolres lebih respon gitu. Nah itu saja. Dan saya sendiri kebetulan sebagai sekretaris di GMF Kabupaten Tasikmalaya mendukung penuh dari awal berdirinya Porkop ini. Insya Allah melalui Porkop ini kita bersatu berdaulat menjadikan Kabupaten Tasikmalaya yang bermartabat. Itu tujuan. Dan kami insya Allah Pak Kapolres, ya, kami sudah sepakat bahwa satu-satunya ormas OKP di Indonesia yang mendeklarasikan diri sebagai pelopor sadar Kaptibmas. Mau dicatat Pak Kasat, seragamnya itu lain lagi. Ini sebagai bukti bahwa kami betul-betul ya sadar dan ingin menjawab tantangan miring selama ini terhadap ormas. Sehingga ormas disebut miring terus. Sebut miring sebagai konflik ormas di mana-mana ormas. Ya, THR ormas segala rupa. Cik lamun mungkin itu sih ngerti kesalahan. Karena apa? Kami di Porkop ini punya prinsip yang sudah disepakati bersama. Nih Pak Asgun, Pak Kapolres sudah tahu, Pak Asgun yang belum tahu dan Pak dari Dewan ya. Ini perlu dipahami juga. Nih Porkop ini punya prinsip salami kahartos, karaos, insya Allah dibantos, mangoos mual poporongos. Pikiran. Kita bener tapi tadi piara kan liur. Insya Allah, tapi insya Allah setelah nanti Pak Asgun jadi kaban akan menjadi sebuah keberkahan dan kemajuan bagi ormas Kabupaten Tasikmalaya. Itu sebagai pengantar. Ya sekali lagi kami terima kasih pada Pak Kapolres juga dari pihak Kodim. Kenapa sekarang kami di sini hanya menjatuhkan 2 logo institusi? Karena kami ingin belajar netral. Sebab dengan Pemda sudah otomatis NPHD nanti ada di Kesbang. Jadi tidak perlu kami cantumkan logo Pemda. Dan di sisu udona tinggi nya oh buah-buah ya aya NPHD dan Porkop eueuh ngan piraku tadi pikiran asa dengar ieu itu ya. Jadi mohon ini catatan nanti PR pertama buat Kesbang ya, buat Pak Kaban, jangan coba-coba melupakan Porkop dan jangan coba-coba Porkop untuk memancing Dalmas menjaga kami demo. Baiklah, dari Forum Komunikasi Organisasi Bersatu Porkop Kabupaten Tasikmalaya dengan moto gitu, bersatu berdaulat membangun sinergitas mewujudkan kondusivitas di Kabupaten Tasikmalaya. Alhamdulillah berkat kudrat irodat Allah Subhanahu wa taala serta petunjuknya, komposisi personalia Dewan Kehormatan juga pengurus yang bersifat presidium telah kami bentuk. Dan insya Allah pada hari ini di suasana berkah ini akan kami umumkan, dan ini sebuah langkah nyata kami sebagai kepedulian kami terhadap Kabupaten Tasikmalaya. Yang pertama saya bacakan komposisi personalia Dewan Kehormatan Organisasi Forum Komunikasi Organisasi Bersatu Kabupaten Tasikmalaya. Yang pertama, Bapak AKBP Risah Tono SIKMM selaku Kapolres Tasikmalaya bertindak sebagai Dewan Kehormatan Organisasi. 2.
Letnan Kolonel Infanteri Ari Sutrisno, Dandim 0612 Tasikmalaya. Kesbang adalah sebagai penyesuaian NPHB, tidak perlu kami sebutkan. Jadi kami sudah komitmen, mohon maaf bukan berarti kami tidak mengakui, karena organisasi kami sudah berada di bawah Kesbang. Dan forum ini bukan ormas, jadi tidak perlu kami mendaftarkan ke Kesbang. Ya. Tapi kami sebagai mitra sinergitas TNI Polri, Ormas, dan OKP LSM. Adapun sebagai komposisi personilnya, Dewan Pembina organisasi ini merupakan perwakilan-perwakilan daripada inisiator terbentuknya Porkop ini, yang terdiri dari beberapa perwakilan Ormas OKP LSM di Kabupaten Tasikmalaya. Yang pertama, GMF KPPI diwakili oleh saya sendiri, Septiana Dinata. Yang kedua, kesepuhan yang tidak pernah merasa sepuh dan tidak pernah merasa ripuh, Kang Os Basor. Itulah kesepuhan yang tidak pernah merasa ripuh dan tidak berani ngawayu. Yang ketiga, Kang Waris. Mana Kang Waris? Dibas? Ada Kang Waris? Yang selalu taat pada jam malamnya. Yang keempat adalah Kang Iim Imanullah SIP MSI dari Gajah. Berdiri Bang, berdiri. Terus Teh Elis Lisnawati Manggala Garuda Putih, ada Teh Elis. Oh iya, oke, terima kasih. Kang Asep Saripudin dari BBC, ada ya? Oh iya, siap Ustaz. Ini abangku Mas Yulianto GMBI, sahabat Pak Kapolres. Sahabat dong, forum ini. Terus Kang Yan Rosdiana, terus Bang Andri Kris Salviani dari EKTC, dan yang lain-lain ya, Kang Dadan dari Brigade dan lain-lain itu sudah sepakat semua, termasuk beberapa OKP Ormas yang lain juga. Insya Allah ada kesepakatan kemarin pertemuan ya, kita sudah sepakat mendukung ya, berdirinya Porkop Bersatu. Dan satu hal teman-teman, kita bukan untuk mengatur Ormas Porkop ini, tapi untuk membangun sebuah sinergitas bahwa Ormas di Kabupaten Tasikmalaya mempunyai marwah yang kuat. Dan sekali lagi itu tadi pesannya, kita bukan potensi konflik, tapi kita bisa menyelesaikan sebuah konflik yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Sehingga pada kesempatan ini kami menyatakan dengan hormat bahwa Pak Kapolres sekaligus sebagai Bapak Ormas Kabupaten Tasikmalaya. Untuk yang lain-lain, kami juga di sini ada sebuah lembaga khusus, yaitu lembaga hukum dan lembaga media informatika. Untuk tim media yaitu dari Kang Yanggi, ada Kang Yanggi dari Radar ya. Tolong Kang Yanggi kalau nulis-nulis Ormas konfirmasi dulu sekarang ke forum ya. Jadi udah datangnya mal Ormas forum kayak. Ya. Terus juga untuk lembaga bagian bantuan hukum, tim advokasi kita menyiapkan. Jadi jangan sampai nanti ada permasalahan-permasalahan kita di lapangan, kita tidak ada pendampingan. Salah satu fungsi daripada organisasi adalah melakukan sebuah pendampingan terhadap anggotanya, selain meningkatkan kesejahteraan anggota. Ya, jadi kami sadar betul bahwa insya Allah Pak Kapolres, forum ini bukan sadar hukum. Ya, kami sadar hukum, dan ini baru insya Allah baru di Indonesia dan di dunia. Ada Pak Kapolres yang bisa menyatukan Ormas OKP. Jadi cocok beliau menjadi Pak Kapolri ke depan. Ya. Tulis Pak Yanggi, ini calon Kapolri masa depan. Namun tadi tulis diborok ke Ormas. Nah ini, calon tulis nanti ya, calon Kapolri masa depan. Karena prestasinya betul-betul sekarang Ormas di tengah sensitivitas dan tudingan yang tidak baik, dan di tengah kebingungan THR disatukan oleh Pak Kapolres. Dan inilah berkahnya Pak Kapolres, sudah saya sampaikan ya. Jadi kalau diundang Pak Kapolres mah akan mendapat berkah, tapi kalau diundang Pak Kasat akan mendapat berkas. Nah itu beda namanya. Insya Allah berkah ini adalah sebuah kenikmatan yang terus-terus, kebaikan yang semakin bertambah, dan Pak Kapolres tidak akan sampai di sini. Jadi kita juga Pak Kapolres insya Allah ya, mulai besok Pak Kapolres kita juga dari Ormas OKP siap membantu Pam Ketupat Lodaya. Ya, kami akan menempatkan para OKP Ormas ini, anggota-anggota satgasnya di tiap-tiap pos yang ditentukan oleh Polres. Ya, jadi kami siap Pak Kapolres, dari tiap Ormas OKP ada 5 orang. Ya, tolong ditulis Pak Kasat 5 orang. Jadi untuk lognya mungkin tidak mungkin kami ke Pak Kapolres, tapi pasti ke Pak Kasat lognya itu ya. Gitu ya. Jadi itu insya Allah juga untuk kami juga sudah sepakat Pak Kapolres, kami akan menyukseskan
tentang program vaksinasi di Kabupaten Tasikmalaya. Kami ingin melalui Porkop ini menjadikan sebuah Tasik sehat, Tasik bangkit, Tasik damai bermartabat. Itu saja, mohon maaf atas kekurangannya, dan kami berharap ada sebuah semangat kebersamaan. Kami ingin teson sebelum nanti teteh-teteh ini yang ngetesonnya. Kalau saya bilang Porkop bersatu berdaulat, oke? Siap. Porkop bersatu berdaulat. Porkop bersatu berdaulat. Porkop bersatu berdaulat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus yang luar biasa buat bapak-bapak kita semua. Satu permintaan di sini dari calon bupati ya. Oh, ini ada tukang curahan hati ya. Ada lagi, yang maju ke depan. Terima kasih.